Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertatap maya di pembelajaran fisika semester 2. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kesabaran untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di masa pandemi ini. Oh iya, sebelumnya Ibu mau minta maaf nih ya, soalnya bab yang akan kita bahas hari ini merupakan bab yang seharusnya kita pelajari di semester pertama, tapi karena satu dan lain hal ya, terutama waktu, jadinya diundur deh. Kita baru belajar ini di awal semester 2, tapi nggak apa-apa ya, daripada tidak tersampaikan sama sekali, kita bahas aja sekilas. Oke, yang pertama kita ke peta konsep dulu ya. Apa aja yang akan kita bahas di bab ini? Yang pertama adalah bahwa gas itu dapat kita tinjau berdasarkan ukuran makroskopis dan mikroskopis. Kalau makro itu kan besar, berarti segala sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, atau bisa kita ukur ya, itu makro. Kalau mikro itu hal yang sangat sulit untuk dilihat, diperhatikan. Nah, maksudnya ukuran makroskopis gas itu mencakup tekanan, suhu, dan volume. Ketiga variabel itu kan bisa kita perhatikan ya, bisa kita ukur. Itu baru disebut makro. Tapi kalau mikro itu berhubungan dengan ukuran partikel, gerak partikel gitu ya, energi partikel. Itu kan sulit sekali untuk ditinjau gitu, dipelajari. Makanya itu masuknya ke dalam mikroskopis. Oh ya, gas itu kita pelajari dalam satu bab khusus ya, teori kinetik gas. Nah, kenapa gas dirancang dalam satu bab khusus? Karena gas ini memiliki karakteristik yang sangat unik gitu, diantaranya memiliki sifat yang bergerak bebas gitu ya partikelnya. Kemudian ketika terkena panas, dia mudah untuk memuai. Kemudian mudah menyebar, mengisi volume gitu ya, mengisi wadahnya gitu. Nah, jadi gas ini memiliki karakter yang sangat unik gitu ya, sehingga dibahas dalam satu bab khusus. Kita kembali ke yang tadi, makroskopis. Makroskopis ini kan tadi ada tekanan, ada volume, ada suhu gitu ya. Nah, di gas ini bisa kita kondisikan nih, bisa kita jaga suhunya tetap, tekanannya tetap, bisa juga volumenya tetap. Nah, tiga karakteristik itu kita namakan, tiga keadaan itu kita namakan dengan isotermal, isobarik, isokorik. Ini maksudnya isotermal itu, iso itu artinya sama ya, keadaan yang sama, yang mirip gitu. Isotermal artinya keadaan gas di mana kita menjaga suhunya tetap gitu. Berarti kalau suhunya tetap, ada dua variabel lain yang akan kita ubah-ubah. Tadi kan yang makroskopis itu ada apa? Ada volume, tekanan, dan suhu. Kalau suhu kita jaga tetap, berarti yang akan berubah adalah tekanan dan volume gitu ya. Kemudian kalau isobarik itu tekanan tetap. Kalau tekanan tetap, berarti yang akan kita ubah itu adalah volume dan suhu. Yang terakhir isokorik itu adalah kondisi di mana yang dijaga tetap itu adalah volumenya, maka yang akan diubah adalah suhu dan tekanan. Itu ya, pokoknya iso ini adalah kita menjaga salah satu variabelnya tetap. Gitu. Kalau yang tadi isotermal, suhu tetap itu dicetuskan oleh Boyle, makanya disebut dengan hukum Boyle. Kemudian isobarik, tekanan tetap, itu dicetuskan oleh hukum Gay-Lussac gitu ya. Isokorik, volume tetap, itu oleh Gay-Lussac juga. Nanti ada siapa lagi ya, Boyle, Gay-Lussac. Nantilah di slide selanjutnya ya, kita akan bahas lebih detail lagi tentang kondisi makroskopis gas. Kalau di mikroskopis ada istilah prinsip ekuipartisi energi.
ekuipartisi ini sesuai dengan glosarium di sini ada ya. Ekuipartisi energi adalah sebuah rumusan umum yang merelasikan temperatur suatu sistem dengan energi rata-rata. Jadi kita akan menghubungkan antara suhu dengan energinya gitu. Nah, karena gas itu macam-macam ya. Partikelnya itu ada yang monoatomik. Maksud monoatomik itu dia bisa bergerak dengan partikel sejenis gitu, dia berdiri sendiri, itu monoatomik. Kalau gas dia diatomik, di itu dua, dia itu berikatan, contohnya kayak CO2, H2O gitu ya. Kalau yang monoatomik mah tadi yang seperti yang sendirian aja, misalkan helium, hidrogen gitu. Kalau gas diatomik yang berikatan dengan partikel gas lain gitu. Ya. Oke, kita akan bahas secara detail bagian-bagian ini di slide selanjutnya. Nah, di gas itu kita mengenal ada istilah gas ideal. Maksud gas ideal itu adalah gas yang memiliki karakteristik nggak ribet ya. Kenapa kita belajar gas ideal? Karena itu yang paling sederhana, yang paling mudah dipelajari gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari itu banyak, bukan gas ideal, tapi gas kompleks gitu ya. Tapi untuk mencapai pembahasan tentang gas kompleks, kita harus belajar gas ideal dulu, gas yang sederhana dulu. Maksud gas ideal itu adalah gas yang tidak saling berinteraksi, dia tuh sendiri-sendiri ya, jarak antar partikelnya jauh gitu, ukurannya sangat kecil. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, partikelnya banyak. Jadi dalam satu ruang, dalam suatu wilayah, kalau dikatakan gas ideal berarti partikelnya banyak banget gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada interaksi partikel, tidak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak ya. Kemudian yang ketiga, dibandingkan dengan ukuran ruangan, partikelnya teh sangat kecil gitu. Jadi sehingga bisa diabaikan. Saking kecilnya jadi bisa diabaikan, maksudnya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, nah si gas ideal ini karena dia bergerak sangat cepat gitu ya, sembarang, pasti akan tumbukan dengan wadahnya, dengan dinding wadah. Nah, tumbukan yang terjadi antara partikel dengan dinding, partikel gas dengan dinding wadah itu terjadi tumbukan lenting sempurna. Maksud lenting sempurna itu kan mantul 100% gitu ya, tidak ada energi yang dibuang, tidak ada energi yang diserap, tapi si energinya itu kembali dimiliki oleh gas tersebut, oleh partikel tersebut gitu ya. Itu lenting sempurna. Kemudian partikel gas tersebar merata. Kemudian lagi gasnya bergerak secara acak gitu ya, sembarang. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Masih ingat hukum Newton ada 3 ya. Nah, itu berlaku pada gas ideal ini. Kemudian lagi energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Energinya berbanding dengan suhu gitu. Nah, ini karakteristik gas ideal. Tadi udah ya. Kemudian gimana nih persamaannya? Ada banyak. Ada banyak banget. Beberapa rumus ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di kimia ya. Nah, sebetulnya teori kinetik gas itu suatu bab yang menjembatani antara materi fisika dengan kimia. Jadi itu gabungan, di fisika ada, di kimia ada gitu ya. Nah, ini apa rumusnya? Salah satunya PV-nRT. P tekanan, V volume, sama dengan N itu adalah jumlah mol, R tetapan gas ideal, ini ada nilainya, kemudian T suhu dalam Kelvin ya, Kelvin dalam suhu. Oke, ini banyak banget rumusnya, bisa kalian lihat dan keterangannya ada di sampingnya. Oke, lanjut aja ya ke slide selanjutnya. Ada hukum-hukum persamaan gas ideal yang tadi nih, bahwa secara makroskopis gas ideal itu bisa kita pandang berdasarkan tekanannya, suhunya, dan volumenya. Oh, ada lagi nih, ada jumlah molekul gas mah mikro ya, molekul mah agak kelihatan jadi mikro. Ini berarti gabungan antara makro dan mikro.
Nih, yang pertama ada hukum Boyle menyatakan bahwa suhu dijaga konstan. Jika suhu dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Gitu. Misal gini ya, ada suatu wadah. Nah, di wadah tersebut isinya teh gas gitu ya. Terus kalian teh ingin menjaga suhunya tetap, tapi ada variabel lain yang akan kalian ubah. Misal nih, suhunya tetap, tekanannya kalian perbesar. Kalau tekanannya perbesar, berarti volumenya akan membesar mengecil. Otomatis ya, kalau balon suhunya tetap, kalau tekanannya pengen besar, berarti volumenya harus kecil kan? Maksud kecil tadi dimampatkan gitu, sok balon sama kalian dimampatkan, maka akan memiliki tekanan yang lebih besar, betul nggak ya? Berarti tekanan dengan volume itu berbanding terbalik gitu. Ini rumusnya ya. Kemudian yang kedua ada hukum Charles. Jika tekanan dijaga konstan, ini mah tekanan yang dijaga konstan, maka volume sebanding dengan suhu. Contoh nih kayak gini, ada balon, tekanannya pengen tetap, volumenya kalian perbesar. Kalau volumenya perbesar, berarti kudu dikumahakeun ya, kudu dipanaskan kan. Kalau dipanasin, volumenya baru membesar gitu ya, berarti suhunya naik, volumenya juga akan naik. Nah, itu maksudnya kayak ke sana ya. Kemudian hukum Gay-Lussac itu yang menjaga volume tetap. Volume tetap. Tekanan sebanding dengan suhu. Kalau balon volumenya dijaga tetap, terus dipanasin, apa yang bakal terjadi? Suhu naik, berarti tekanan juga akan naik gitu ya, walaupun volumenya konstan gitu. Tuh. Kemudian hukum Boyle-Gay-Lussac ini mah gabungan dari ketiganya, PVT gitu ya. Jadi PV per T ini menjadi gini nih, kondisi awal. Jadi semuanya ketiga-tiganya tuh diubah, baik tekanan, baik suhu maupun volume, semuanya tuh diubah gitu ya. Diubah, maka apa yang terjadi? Nah, ini hubungannya. Hasil kali antara tekanan, volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Gitu. Lanjut lagi. Di gas ideal juga kita belajar tentang tekanan. Gimana nih sih cara menghitung tekanan gas ideal? Kalau yang sebelumnya tadi hubungan antara tekanan, volume dan suhu. Sekarang mencari variabel masing-masing variabelnya gitu ya. Tekanan, naon sih rumusnya gitu. Tekanan itu ternyata ini nih, 1/3 NMV per V. Inilah, ini kalau bisa kalian lihat ya, ini keterangannya. Nah, jadi kan tadi si gas teh di ruang tertutup teh kan adanya tumbukan dengan dinding. Nah, tumbukan dari partikel ke dinding itu menyebabkan tekanan gitu. Ya. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik ini kan karena tadi si partikel gasnya teh memiliki kecepatan ya. Kecepatan, kalau ada kecepatan berarti otomatis dia memiliki energi kinetik. Nah, untuk menghitung energi kinetik gas ideal, itu rumusnya ini, energi kinetik 3/2 bla 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 lah ya. Bisa kalian lihat lagi di keterangannya. Ibu ngejar waktu soalnya videonya diusahakan jangan terlalu lama ya, biar nanti uploadnya nggak susah. Kalau kelamaan suka error wae ini teh uploadnya, jadi rada dipercepat, mohon maaf ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ini ada kecepatan, cara menghitung kecepatan gas ideal. Ada banyak rumus, bisa ini ya, keterangannya. Kemudian yang terakhir ada energi dalam, bukan tenaga dalam ya, energi dalam. Energi dalam itu adalah gabungan energi kinetik dalam satu wadah gitu. Kan yang biasa kita hitung teh energi kinetik satu partikel gitu ya, atau beberapa partikel gitu. Nah, kita mau menghitung energi kinetik dalam satu wadah seluruhnya gitu. Maka gabungan energi kinetik tersebut kita sebut dengan energi
dalam, simbolnya U. Nah, untuk menghitung energi dalam itu bergantung pada jenis gasnya. Apakah dia monoatomik atau diatomik. Kalau monoatomik yang tadi ya, IDT bisa berdiri sendiri kayak helium, neon, argon gitu ya. Nah, rumusnya ini nih, U sama energi kinetik 3/2 inilah ya. Ini rumusnya. Pakainya 3/2 kalau monoatomik. Kalau diatomik yang dia tuh berikatan dengan atom lain, nah itu bergantung pada suhu. Suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi memiliki energi dalam yang berbeda. Tergantung kepada derajat kebebasan. Nah, ini yang 3/2, 5/2, 7/2 tuh derajat kebebasannya. Maksudnya gimana ya derajat kebebasan tuh, kayak kalau suhu rendah dia tuh bergerak bebas itu dalam 3 komponen. Dia bisa di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu. Kemudian kalau suhu sedang dia punya 5. Suhu sedang itu punya 5, maksudnya dia bisa apa sih namanya? X, sumbu Y, sumbu Z, kemudian dia bisa, kalau nggak salah tuh dia bisa mendekat, bisa menjauh gitu ya. Bisa mendekat, bisa menjauh. Kemudian kalau yang suhu tinggi itu ada tambahan, dia bisa bergetar gitu. Jadi semakin tinggi suhunya maka semakin macet, semakin gumelis gitu ya. Makanya derajat kebebasannya semakin besar gitu. Nah, yang membedakannya ini 3/2, 5/2, dan 7/2. Oke, nah kita ke contoh soal, cobain ya. Tentukan volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar. Di kimia juga sama ya, kalau suhu dan tekanan standar 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ketahuinya apa aja? Suhunya 0 derajat Celcius, berarti harus diubah ke dalam Kelvin dulu ya, jadi 273 Kelvin. Molnya, N-nya ada 5 mol, R-nya tetapannya nih 8,314, bla bla bla. Tekanan 1 atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal. Yang ditanya adalah volume. Ada T, ada N, ada R, ada P. Maka kita pakai rumus ini aja nih. Yang tadi yang awal, PV nRT itu ya. Maka kita bisa memperoleh nilai volumenya. Nih udah dapat. Kemudian apa nih? Yang kedua, suatu gas monoatomik memiliki energi dalam 6 kJ. 6 kJ itu berarti 6000 Joule ya. Monoatomik nih, ingat derajat kebebasannya 3/2. Berada pada suhu 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin. Tentukan banyak mol gas tersebut. Nih. Nyari U ya, 3/2 nRT. Ini aja masukin langsung rumusnya. Bus dapatnya 1,6 mol. Ya sebetulnya di bab ini malah banyak rumus gitu. Kalian harus hati-hati nih, terutama di energi dalam. Oke, gitu aja ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan difahami, minimal kegambar lah maksudnya apa teori kinetik gas itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya di hari Kamis, insya Allah kita akan ada evaluasi dan diskusi lah ya. Tapi kalau sekarang juga ada yang kalian ingin tanyakan, boleh kita sharing di grup WA. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.